Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2020A dengan NPM 20103018. Oke, baik, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa. Adik-adik pimpin doa. Semuanya berdiri dulu. Adik Eka, ya Ibu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah di antara kita dan terpujilah buah Yesus. Santa Maria Bunda berdoa kami dosa yang sekarang dan nanti. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke, jangan dulu. Selanjutnya Ibu minta adik Titin untuk menyanyikan sebuah lagu di depan kelas. Udah Pancasila ya? Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku tak pendukung. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sama-sama, kita berikan satu. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk adik Titin dulu. Oke, sekarang kita. Baik, adik-adik, materi kita hari ini yaitu mengenal simbol-simbol sila Pancasila. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memahami makna setiap simbol Pancasila. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan simbol dari setiap sila Pancasila. Oke, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu bunyi sila Pancasila? Tahu Ibu. Ya, coba sebutkan sila 1. Yang Ketuhanan yang Maha Esa, Ibu. Oke, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan kebangsaan. Oke, sila yang kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. oke. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama itu pengertian dari Pancasila. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Kata panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Seperti yang kalian sebutkan tadi, ada 5 sila dalam Pancasila. Oke. Langsung saja ke bunyi sila yang pertama. Bunyi sila pertama dari apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada yang tahu lambang dari sila pertama? Tidak tahu. Tidak tahu? Bintangnya. Oke. Lambang dari sila yang pertama adalah bintang. Coba perhatikan di sini. Ini adalah lambang sila yang pertama. Oke. Makna dari sila ketuhanan yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia mempercayai adanya Tuhan. Indonesia juga mengakui adanya keberagaman agama yang sama-sama menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Sila ini juga menekankan bahwa kita harus saling menghormati antar umat beragama di Indonesia. Oke. Yang berikut itu contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama. Yang pertama itu saling menghormati
di dalam kelas ini ada yang beda agama dengan kita. Misalnya pada saat dia berdoa, kita tidak boleh mengganggu dia. Yang berikut itu mengikuti pelajaran agama di sekolah dengan sungguh-sungguh. Oke. Yang berikut, siapa yang tahu tadi bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba baca ulang. Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada yang tahu lambang dari sila kedua? yaitu Apa? Ada titik? rantai emas. Oke, rantai emas. Seperti yang ada pada gambar ini ya. Coba perhatikan, ini adalah lambang dari sila kedua, yaitu rantai emas. Oke. Oke. Makna dari lambang dari sila kedua itu tadi adalah rantai emas. Yang bunyinya tadi apa? Kemanusiaan yang adil dan Dan beradab. Oke. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua ini yaitu yang pertama, melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar. Benar. Aduh Tuhan Yesus. Lanjutkan ke apa? Iya, lanjut ke pembersihan nasi batal. Pingan sih lanjutkin. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu melakukan kewajiban sebagai seorang pelajar. Oke, Ibu mau tanya, ikutin. Kewajiban kita sebagai seorang pelajar itu apa? Belajar. Oke, tepuk tangan untuk adik Titin dulu. Contoh sikap yang kedua yaitu menolong teman yang mengalami kesusahan atau kesulitan. Misalnya itu Saya menolong Eka ketika dia sakit. oke. Ada yang lain? Saya Bu Apa dikunci? menolong teman ketika dia tidak bisa mengerjakan tugas. Oke. Sikap yang ketiga itu menerima hak sebagai seorang pelajar. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Oke. Selanjutnya itu sila ketiga. Bunyi sila ketiga dari apa? Persatuan Indonesia itu Persatuan Indonesia. Oke, lambang dari sila ketiga ini adalah apa? Pohon beringin. Seperti yang ada pada gambar ini adalah gambar lambang sila yang ketiga. Oke, makna dari sila Persatuan Indonesia adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan unsur latar belakang yang berbeda, namun bisa tetap bersatu untuk keutuhan bangsa dan negara. Oke, contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga ini yang pertama, menjaga kerukunan dan kekompakan dengan teman. Di sini misalnya itu kita tidak boleh berkelahi dengan teman dekat ataupun di luar kelas. Yang kedua itu saling menyapa jika bertemu dengan teman. Misalnya adik Eka pas jalan bertemu dengan Onji, berarti Eka harus menyapa Onji. Yang ketiga itu mengucapkan salam jika bertemu dengan teman dan guru. Yang keempat, menanyakan kabar ketika bertemu dengan teman.
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Lambang dari sila keempat yaitu apa? Ada yang tahu? Bala banteng. Balaban banteng. Banteng. Seperti yang ada pada gambar ini adalah lambang sila keempat. Oke. Baik adik-adik, makna sila keempat ini adalah bahwa bangsa Indonesia akan melakukan diskusi, saling menyampaikan pendapat dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Oke. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat ini yaitu yang pertama, menerima pendapat teman saat belajar kelompok. Yang kedua, memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, menghormati hasil musyawarah kelompok atau kelas. Yang keempat, mau mendengarkan masukan dari guru. Yang kelima, mendahulukan kepentingan kelompok. Oke. Ada yang bisa sebutkan ulang contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat? Menghargai pendapat orang lain. Oke. Yang berikut, apa lagi tadi? Ada apa lagi? Adik Titin? Lupa. Oke, Ibu sebutkan ulang ya. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Yang pertama itu tadi, menerima pendapat teman saat belajar kelompok. Yang kedua, memberi kesempatan kepada orang lain untuk mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, menghormati hasil musyawarah kelompok atau kelas. Dan yang kelima, mau mendengarkan masukan dari guru. Oke. Baik, yang terakhir itu bunyi sila kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Ibu. Lambang dari sila kelima ini apa? Ada yang tahu? Kata tadi dan kapas. Tadi dan kapas. Oke, seperti yang ada pada gambar ini ya. Ini adalah gambar tadi dan kapas yang merupakan lambang dari sila kelima. Bunyi sila kelima ada titik apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Tepuk tangan untuk adik Titin. Makna sila kelima ini adalah bahwa seluruh bangsa Indonesia berhak untuk diperlakukan secara adil dan wajib berlaku adil demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Oke. Contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima di Pancasila ini di sekolah. Yang pertama itu menciptakan suasana kekeluargaan di dalam kelas. Jadi di dalam kelas itu kita harus menganggap semua teman sebagai keluarga. Oke, yang kedua itu mengikuti dengan aktif kegiatan kerja bakti di sekolah. Yang ketiga, bekerja sama untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman. Kita tidak boleh membuat keributan di dalam kelas. Yang berikut itu bersikap adil dengan semua teman di sekolah. Sikap yang berikut menghormati hak masing-masing teman di kelas. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti kalian sudah mengerti apa yang sudah Ibu ajarkan tadi? Sudah, Bu. Oke, karena tidak ada pertanyaan untuk materi kita hari ini sampai di sini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima Ya, kasih. terima kasih.